Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada pertemuan yang terakhir yang bisa Bapak berikan pada mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tentang kajian kepustakaan dengan fokus kepada penyusunan tinjauan pustaka dan bagaimana membangun suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan alur penelitian yang akan kita lakukan. Ini penting untuk kalian pada semester akhir nantinya. Kepustakaan merupakan sumber informasi yang wajib ada sebagai pendukung rencana penelitian. Artinya bahwa tidak mungkin seorang peneliti yang mau melakukan penelitian terhadap suatu objek, dia tidak memiliki informasi-informasi yang terkait sebagai pendukung kajian risetnya nantinya. Nah, manfaat mengkaji pustaka adalah untuk menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu, sehingga ini menjadi suatu panduan bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan yang terkait dengan apa yang akan dia teliti. Nah, kajian kepustakaan sangat berperan dalam mengintegrasikan temuan-temuan peneliti dengan pengetahuan yang telah ada, yang bisa memperkuat teori yang sudah ada dan berkembang selama ini terkait dengan suatu objek, ataupun dia dapat bersifat kontradiksi dengan hasil penelitian terdahulu. Makanya bagi seorang peneliti, sebelum melakukan penelitian dia perlu mengulas, dia perlu mempelajari, meninjau pustaka-pustaka terkait yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga dia tahu pengetahuan-pengetahuan terkini terkait dengan apa yang telah diteliti sebelumnya. Nah, peranan tinjauan pustaka yang pertama adalah menyediakan latar belakang teori penelitian. Seseorang peneliti yang ingin melakukan penelitian tentunya dia harus memperkuat alasan mendasar kenapa dia harus melakukan suatu penelitian. Apa pentingnya penelitian itu? Bagaimana perkembangan penelitian itu sampai dengan sekarang, sehingga itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk dia bisa melakukan penelitian terkait apa yang akan dia lakukan. Kemudian memberikan kajian pendalaman dari apa yang diusulkan peneliti dengan kajian serupa yang telah dilakukan peneliti lainnya, sehingga membantu menemukan metodologi yang tepat. Dengan kajian-kajian teoritis, kajian-kajian pustaka, tentunya kita akan mendukung seorang peneliti untuk bagaimana merancang sebuah metodologi penelitian yang akan dia lakukan. Nah, melalui kajian pustaka, peneliti dapat menunjukkan bahwa temuannya memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Karena menyusun tinjauan pustaka itu kita harus mengetahui perkembangan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, sehingga kita bisa tahu apakah penelitian yang akan kita lakukan ini dia berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkini, apakah bisa menghasilkan teori terbaru atau memperkuat teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, berkaitan dengan tinjauan teoritis, maka teori-teori apa yang dapat mendukung penelitian itu pertama menjadi pertanyaan besar bagi peneliti. Harus ada teori-teori yang mendukung penelitian. Kemudian dari mana si peneliti dapat mendapatkan teori-teori sebagai pendukung penelitiannya? Apakah dari buku referensi, apakah dari jurnal-jurnal hasil riset, dan sebagainya. Apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan? Ini sangat penting. Kita tidak bisa melakukan penelitian sebelum ada penelitian-penelitian yang relevan. Tidak harus persis sama, tapi minimal dalam penelitian akan kita lakukan itu betul-betul ada dukungan teori sebagai awal untuk kita melakukan suatu penelitian. Dan bagaimana bentuk kerangka pemikiran penelitian. Nah, kerangka pikir penelitian ini tentunya bisa kita buat jika kita memang menguasai teori, menguasai penelitian-penelitian terdahulu tentang apa yang akan kita teliti, sehingga kita bisa membangun suatu konsep dalam bentuk kerangka pikir penelitian yang nanti akan Bapak jelaskan. Nah, kajian teori dan riset terdahulu, teori itu penting sebagai orientasi yang membatasi jumlah fakta yang harus dipelajari.
tentunya dalam mempelajari temuan-temuan riset sebelumnya kita harus membatasi apa yang akan kita pelajari sehingga tidak terlalu meluas. Nah, teori juga memberikan pedoman yang dapat memberikan hasil terbaik. Nah, kita jangan lupa bahwa teori itu sangat penting dalam mendukung pembahasan dari hasil riset yang akan kita lakukan. Karena hasil riset tanpa dibahas maka tidak ada maknanya. Nah, disitulah pentingnya kajian teoritis untuk mendukung dalam pembahasan hasil riset kita. Kemudian teori memberikan sistem mana yang harus dipakai dalam mengartikan data yang tepat. Pada saat data yang kita analisis, kemudian kita mencoba menginterpretasi, maka harus didukung oleh teori-teori penelitian sebelumnya sehingga interpretasi kita itu benar-benar pas. Dan teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta tentunya. Hasil-hasil riset sebelumnya yang dalam bentuk teori itu penting untuk kemudian kita bisa membuat menyusun teori selanjutnya. Kajian kepustakaan juga membantu memperjelas dan fokus pada permasalahan penelitian, kemudian menyusun dan memperbaiki metodologi karena tentunya kita akan mencari jurnal-jurnal terkait lalu kita membandingkan kira-kira mana metodologi yang tepat untuk riset kita sesuai dengan kondisi. Kemudian memperluas pengetahuan dan landasan teoritis. Kajian kepustakaan itu tentunya dia akan memperluas pengetahuan dan landasan teoritis setelah kita banyak membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kita tahu apa yang akan didapatkan dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda-beda. Kemudian juga menghubungkan dengan pengetahuan terkait. Sehingga penting kajian kepustakaan itu menjadi landasan kita untuk melakukan penelitian. Karena sebelum kita melakukan penelitian tentunya kita harus tahu apa yang akan diteliti, kita harus paham bagaimana metode yang digunakan dan analisa data seperti apa yang akan digunakan untuk menganalisis data yang kita dapatkan. Inilah posisi dan peranan kajian kepustakaan dalam penelitian. Misalkan kajian kepustakaan untuk memutuskan apa, bagaimana dan pelaksanaannya serta kesimpulan penulisan itu sangat penting. Memutuskan tentang apa, kita mau penelitian tentang apa. Misalkan kita mau penelitian tentang ikan di ekosistem mangrove, mau penelitian apanya? Apakah mau penelitian distribusi spasialnya, apakah mau penelitian tentang kebiasaan makan, dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan bagaimana merencanakan sebuah penelitian jika kita ingin melihat distribusi spasial ikan pada ekosistem mangrove, maka kita tentunya akan mendesain dengan melihat sebaran spasial berdasarkan habitat mangrove yang berbeda misalkan. Kemudian pelaksanaannya kapan bisa dilaksanakan, berapa lama, dan kemudian kajian kepustakaan juga akan membantu menyimpulkan, membantu membahas dan sebagainya. Nah, karena kajian kepustakaan itu dia mendukung teori dan konsep yang hendak diaplikasikan dalam penelitian. Dia mempertegas dan menjelaskan ide yang akan kita kembangkan dalam penelitian dan mengembangkan metodologi. Karena dalam kajian-kajian penelitian sebelumnya tentunya sudah ada metode-metode yang mereka gunakan. Kemudian juga akan menambah dan meningkatkan dasar pengetahuan kita, mengintegrasikan temuan atau hasil penelitian dengan pengetahuan terkait dan bagaimana membandingkannya dengan hasil atau temuan dari peneliti lainnya. Sehingga betapa pentingnya suatu kajian-kajian teoritis atau kajian kepustakaan. Mulai dari kita awal penelitian, bagaimana cara kita penelitian, sampai dengan hasil bagaimana cara membahasnya, sampai dengan menyimpulkan, semuanya butuh kajian-kajian kepustakaan untuk mendukung bagaimana kita melakukan suatu penelitian sampai dengan publikasi. Nah, adapun tujuan kajian pustaka adalah untuk mencari apakah keterangan-keterangan mengenai penelitian yang kita akan lakukan itu tersedia atau tidak. Apakah maksimal tersedia ataukah hanya minimal tapi kita mampu mengintegrasikan informasi awal itu menjadi suatu bagian dari konsep riset yang akan kita lakukan. Kemudian untuk memperoleh latar belakang yang cukup dalam pada bidang penelitian dilakukan oleh peneliti. Latar belakang penelitian tentunya harus berbasis riset-riset sebelumnya sehingga kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan dan kita bisa memprediksikan apakah yang akan kita lakukan ini berkontribusi terhadap penelitian-penelitian terbaru atau seperti apa.
Nah, kegunaannya yang pertama adalah dengan kita melakukan kajian kepustakaan, kita menghindari duplikasi yang tidak diperlukan dengan melihat apakah penelitian sudah pernah diuji ataukah masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang akan kita lakukan. Kemudian memperoleh ide, keterangan, dan metode yang berguna dalam memecahkan masalah ataupun dalam rangka memilih masalah-masalah itu sendiri. Kita bisa mendapatkan ide dan gagasan kebaruan dari kajian-kajian riset yang sudah kita pelajari sebelumnya melalui kajian pustaka. Kemudian menunjukkan data komparatif yang berguna dalam mengadakan interpretasi hasil penelitian. Sudah Bapak tadi katakan bahwa dengan kajian kepustakaan maka membantu kita dalam menginterpretasi data yang sudah kita analisis dari hasil penelitian yang kita dapatkan. Tanpa kajian pustaka maka interpretasi akan keliru dan interpretasi itu tidak akan benar-benar pas dengan apa yang sudah kita lakukan, hubungkan dengan teori-teori sebelumnya. Kemudian menambah pengetahuan umum bagi si peneliti. Jadi betapa pentingnya kajian pustaka untuk menambah pengetahuan bagi kita, untuk membantu kita menginterpretasi data yang kemudian bisa kita maknai dan selanjutnya kita bahas, dan termasuk kita bisa menyimpulkan apa yang kita teliti dengan kajian pustaka. Nah, fungsi tinjauan pustaka adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat melakukan kontrol terhadap apa yang akan kita teliti dan tidak meluas arah penelitian kita. Untuk menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran peneliti. Jadi tinjauan pustaka itu untuk menegaskan kerangka teoritis yang akan kita lakukan sebagai peta jalan untuk mendukung penelitian kita. Kemudian untuk mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga memudahkan merumuskan hipotesis. Kita sudah membahas tentang hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara, dan kita tidak bisa melakukan kesimpulan sementara jika tidak didukung dengan kajian-kajian pustaka sebelumnya. Karena kesimpulan sementara akan kita lakukan dengan tepat jika logis dan sesuai dengan hasil-hasil penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Itulah bisa didapatkan dari tinjauan pustaka. Kemudian untuk menghindari terjadinya pengulangan dari suatu penelitian sehingga dapat dihindari pemborosan mengenai waktu, biaya maupun tenaga. Karena dengan kita melakukan kajian pustaka berarti kita bisa melanjutkan hasil riset dari hasil riset orang lain yang pernah dilakukan, sehingga benar-benar kita tidak mengulangi apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Kita lebih kepada bagaimana mencari kebaruan dari apa yang akan hasil penelitian kita nantinya. Nah, tinjauan pustaka yang ideal harus pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal. Jangan terlalu banyak mengambil hasil-hasil riset yang sudah lama, biasanya 5-10 tahun itu dibutuhkan untuk update ilmu pengetahuan. Kemudian uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka tidak hanya sekedar kumpulan teoritis, tapi bagaimana runut dan mendukung apa yang ingin kita teliti. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahkan peneliti lain dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Uraian dalam tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Ini yang dibilang kerangka konseptual. Kemudian tinjauan pustaka merupakan tempat teori-teori yang ada yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Masih banyak kesalahan-kesalahan mahasiswa dalam membuat suatu tinjauan pustaka, terlalu banyak tapi tidak fokus, hanya sekedar memperbanyak halaman skripsi. Itu keliru. Jadi tinjauan pustaka itu hanya berisi poin-poin penting terkait dengan apa yang kita teliti. Artinya apa? Variabel di luar penelitian kita tidak usah dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Karena tinjauan pustaka itu juga nanti akan membantu dalam pembahasan dari hasil penelitian yang kita dapatkan. Ini adalah teknik mengutip pustaka. Yang pertama adalah kuotasi, adalah mengutip secara langsung tanpa merubah suatu kata pun dari kata-kata penulis. Dalam hal ini harus menggunakan tanda petik atau buka dan tutup pada kalimat. Kemudian paraphrase adalah mengutip seluruh isi bacaan dengan menggunakan kata-kata bahasa dari peneliti atau pembaca itu sendiri. Jadi kita membaca suatu paragraf, kemudian kita memahaminya, baru kita menggunakan kata-kata sendiri.
Summary atau ringkasan adalah mencatat sinopsis atau kependekan dari keseluruhan pemikiran yang ada dalam bacaan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian precise adalah pendekatan isi yang lebih padat dari summary dengan memilih secara hati-hati materi yang akan dipendekkan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang tidak lain merupakan orisinalitas dari artikel yang dikutip. Ini adalah teknik pengutipan pustaka. Nanti tentunya kalian bisa melakukannya pada saat akhir semester, studi kalian untuk melakukan penelitian. Kerangka konseptual, kita ke kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah melalui suatu riset yang akan kita lakukan. Biasanya kerangka konseptual ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Sehingga kerangka konseptual bisa kita lakukan jika kita sudah banyak melakukan kajian-kajian kepustakaan terkait dengan apa yang akan kita teliti, sehingga kita mendapatkan bahan masukan yang sangat bermanfaat untuk kita membangun sebuah kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual memiliki peranan yaitu untuk menjelaskan secara teoritis model konseptual dari variabel-variabel penelitian yang akan kita teliti, tentang bagaimana pertautan antara teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang akan kita teliti. Kemudian kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Tentunya variabel dependen dan variabel independen, atau variabel mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Nah, apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi teori yang masing-masing variabel dengan argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti. Jadi, kita tidak akan bisa melakukan atau membangun sebuah kerangka konseptual jika kita benar-benar tidak memahami apa yang akan kita teliti, atau kita tidak menguasai teori yang mendukung penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kerangka konseptual yang baik yang pertama adalah variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas. Kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang akan diteliti, dan ada teori yang melandasi dalam menyusun sebuah kerangka konseptual yang akan kita lakukan. Kemudian kerangka konseptual tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, biasanya diagram alir atau flowchart, sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah difahami oleh orang lain. Jadi dengan membaca flowchart dari kerangka konseptual, maka orang sudah bisa tahu bagaimana arah penelitian kita dan endingnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh kerangka konseptual dari riset S2-nya Bapak, di mana Bapak ingin mengetahui struktur komunitas dari ikan pada ekosistem Padang Lamun, maka Bapak juga melihat keragaman dan kerapatan tegakan vegetasi lamun, bagaimana mengukur parameter lingkungan, bagaimana respon parameter lingkungan, respon ikan terhadap perubahan lingkungan, termasuk parameter fisik, kimia, dan biologi, sehingga mempengaruhi distribusi spasial maupun distribusi temporalnya. Distribusi spasial misalkan menggunakan 3 lokasi dengan perbedaan habitat lamun, kemudian distribusi temporalnya itu berdasarkan periode bulan. Nah, dengan orang membaca ini, maka orang bisa tahu bahwa Bapak ingin membuktikan apakah terdapat perbedaan struktur komunitas ikan secara spasial berdasarkan vegetasi lamun yang berbeda, maupun secara temporal berdasarkan periode bulan yang berbeda. Itu seperti itu kerangka konseptualnya. Ada juga seperti ini. Ini kerangka konseptualnya S3, riset S3-nya Bapak. Agak ribet memang. Misalkan Bapak ingin mengetahui bagaimana karakteristik morfometrik dan meristik serta biologi populasi dari ikan beronang atau Siganus canaliculatus pada perairan Teluk Ambon yang terus mengalami tekanan akibat aktivitas antropogenik seperti pencemaran, tekanan penangkapan, fragmentasi habitat, dan sebagainya. Sehingga untuk melihat kondisi dari populasi Siganus canaliculatus, Bapak harus membuktikan karakteristik biometrik, karakteristik genetik, bagaimana karakter ekologinya, pertumbuhan dan reproduksi, dan dinamika populasi, yang semuanya akan Bapak dapatkan melalui sebuah riset panjang, sehingga Bapak bisa mengetahui kondisi populasi dan stok dari Siganus canaliculatus yang ada di alam, dan sebaiknya seperti apa
untuk penanganan dan pengolahannya untuk bisa melakukan pemanfaatan yang berkelanjutan. Seperti itu contoh dari kerangka konseptual. Mungkin itu saja, demikian apa yang bisa Bapak berikan, semoga bermanfaat, dan lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri perkuliahan ini dan selamat belajar.